Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video untuk perkuliahan mekanika teknik ya. Di video kali ini kita masih akan membahas mengenai analisa struktur ya. Analisa struktur pada truss dengan metode sambungan ya. Kita coba untuk persoalan di mana trussnya itu terdiri dari lebih dari lebih dari tiga batang gitu kan. Melalui contoh-contoh sebelumnya kita hanya membahas truss yang terdiri dari sebuah segitiga aja gitu yang terdiri dari tiga batang. Nah, gimana kalau trussnya itu agak lebih rumit ya? Tapi ini masih truss sederhana ya, masih truss sederhana. Ya, katakanlah kita memiliki sebuah truss yang terdiri dari berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 batang yang disusun seperti ini. Nah, kita disuruh untuk menggunakan metode sambungan untuk menentukan besarnya gaya internal dari setiap batang ya. Kemudian kita juga disuruh untuk menentukan apakah kondisinya dalam keadaan tensi ya, dalam keadaan tarik gitu atau tegang, atau dalam keadaan kompresi, atau dia dalam keadaan tekan gitu, tertekan si batangnya. Nah, seperti biasa ya, yang pertama kita lakukan adalah berdoa dulu ya. Setelah berdoa, yang pertama kita lakukan adalah memperlakukan keseluruhan truss ini sebagai satu kesatuan ya, sebagai satu kesatuan, sebagai suatu benda tegar. Kalau kita menganggap bahwa keseluruhan truss ini merupakan suatu kesatuan, suatu benda tegar, maka kita hanya memperhitungkan gaya-gaya eksternalnya dulu gitu ya. Gaya-gaya eksternal ini berarti selain dari dua gaya yang diberikan pada soal, yaitu 9 kN dan 4,5 kN, itu ada gaya-gaya yang diberikan oleh tumpuan ya. Nah, kebetulan di sini ada dua buah tumpuan, yaitu pada titik E dan titik C. Di titik E ada tumpuan roll, dan di titik C itu ada tumpuan pin ya. Nah, kalau di tumpuan pin, berarti kan dia ada dua reaksi ya. Reaksinya yaitu ke sumbu X dan ke sumbu Y. Nah, ke sumbu Y, CY, dan ke sumbu X, CX gitu ya. Kemudian, kalau di titik E, karena dia adalah tumpuan roll, maka hanya ada satu reaksi. Arahnya ke mana? Arahnya adalah tegak lurus dengan bidang ya. Karena bidangnya horizontal, berarti arahnya adalah vertikal ya, ke atas. Nah, ini kita katakan dia adalah EY gitu ya. Nah, kita sudah menggambarkan semua gaya-gaya yang bekerja ya. Yang dimaksud adalah gaya-gaya luar, gaya-gaya eksternal. Gaya-gaya eksternal yang bekerja pada truss ini. Nah, kemudian kita kita gunakan sigma M sama dengan 0 ya. Kita gunakan sigma M sama dengan 0 untuk menghitung berapa besarnya gaya-gaya reaksi atau gaya-gaya eksternal ini ya. Oke, nah seperti biasa untuk menentukan sigma M sebenarnya bebas ya porosnya di mana, tapi lebih memudahkan kita apabila kita memilih titik yang gayanya paling banyak ya. Kalau di gambar ini ya jelas di titik C, karena di titik C ada CX dan CY ya. Jadi kita gunakan sigma MC sama dengan 0 ya. Jadi kita gunakan sigma momen sama dengan 0. Nah, dengan porosnya adalah di titik C ya. Nah, kemudian kita lihat kalau porosnya di titik C, maka ada berapa gaya yang berpengaruh yang menghasilkan putaran ya. Ada berapa momen gaya, yaitu ada 3 ya. Gaya 9 kN, 4,5 kN, dan oleh reaksi pada titik E ini atau EY ya. Oke. Nah, kalau gitu jadi misalkan yang 9 kN dulu. Yang 9 kN berapa lengan momennya ya? Ini sudah jelas tegak lurus ya. Ini antara gaya dengan jarak antara titik tersebut dengan poros itu adalah sudah tegak lurus. Jadi ini adalah sudah lengan momennya, yaitu 3,6 tambah 3,6 yaitu 7,2. Jadi dia lengan momennya adalah 7,2. Nah, sekarang bagaimana nilainya? Positif apa negatif ya? Kita lihat kalau porosnya di C, gaya 9 kN ini dia menghasilkan kalau kita putarkan 9 kN ini ke titik C, maka kita akan mendapatkan sebuah putaran yang berlawanan dengan jarum jam. Ya, karena dia mengakibatkan atau memberikan kecenderungan untuk berputar berlawanan dengan jarum jam, maka dia bernilai positif ya. Maka dia bernilai positif 9 kN dengan lengan momennya adalah 7,2. Kemudian gaya apa lagi? Gaya 4,5 kN ini ya. Lengan momennya berapa? 3,6 ya.
Lengan momennya 3,6, kemudian apakah dia positif atau negatif gitu ya. Kita lihat gaya ini terhadap titik C memberikan kecenderungan putaran itu berlawanan jarum jam sehingga dia bernilai positif juga ya. Jadi besarnya 4,5 kali lengan momennya adalah 3,6 ya. Jadi 4,5 kali 3,6. Nah, kemudian ada EY ya. EY itu pada titik C memberikan kecenderungan putar itu adalah searah jarum jam. Oleh karena itu, momen gaya yang diakibatkan oleh EY itu adalah negatif ya. Jadi negatif EY, nah lengan momennya berapa? Lengan momennya adalah jarak antara poros dengan garis perpanjangan gaya ini ya. Garis kerja gaya ya. Garis kerja gaya ini kemana? Tentu saja ke depan ya, karena porosnya ada di sini. Kita tarik garis dia ke depan, berarti jaraknya adalah ini yang tegak lurus ya. Yang tegak lurus adalah ini. Antara gaya dengan poros. Jadi segini nih, lengan momennya berapa nih? Karena ini simetri, kita bisa asumsikan bahwa ini adalah tengah-tengah dari batang BC gitu ya. Kalau panjang batang BC itu adalah 3,6, berarti setengahnya adalah 1,8. Jadi lengan momen dari EY adalah 1,8 meter. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita menentukan nilai EY? Nah, ini sama dengan 0 ya. Maaf, ini nggak kelihatan agak keluar dari layar, nggak apa-apa ya. Pokoknya ini intinya sama dengan 0. Semua penjumlahan ini sama dengan 0. Ya, 9 kali 7,2 dapat hasilnya 64,8. 4,5 kali 3,6 dapatnya 16,2. Min EY kali 1,8 kita pindah ke kanan, dia jadi positif ya. EY kali 1,8. Nah, 64,8 tambah 16,2 dijumlah itu jadi 81 kilonewton ya, sama dengan EY kali 1,8. Berarti nilai EY itu adalah 81 per 1,8, yaitu 45 kilonewton. Nah, itu ya, kita sudah mendapatkan nilai EY. Sekarang kita ingin menentukan nilai CX dan nilai CY ya. Ini kita menggunakan sigma F ya. Kita gunakan sigma F sama dengan 0. Nah, kita gunakan sigma F sama dengan 0. Misalkan FY dulu ya. Sigma FY sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini ada berapa gaya nih yang arahnya vertikal ke atas atau ke bawah gitu ya. Ternyata ada 4 ya. Ada 4, 2 ke atas CY dan EY dan 2 ke bawah. 9 kilonewton dan 4,5 kilonewton ya. Nah, kita ambil perjanjian tanda bahwa yang ke atas itu bernilai positif atau ke arah sumbu Y positif gitu ya. Itu bernilai positif, sedangkan yang ke arah sumbu Y negatif itu dia bernilai negatif. Jadi, kita tuliskan yang ke bawah nih ya. Yang ke bawah adalah 9 dan 4,5. Jadinya min 9 kilonewton, min 4,5 kilonewton, sedangkan EY dan CY arahnya ke atas. Jadi tambah EY dan CY. Apakah benar EY dan CY ini bernilai arahnya benar-benar ke atas? Sebenarnya belum tentu ya. Nah, kita lihat dari perhitungan. Contohnya EY nih. EY ternyata sudah kita hitung nilainya plus 45 kilonewton. Artinya benar EY ini sesuai dengan prediksi kita, yaitu ke atas. Nah, CY apakah dia benar ke atas? Belum tentu, tapi kita anggap dulu aja dia ke atas. Kalau nanti hasilnya negatif, berarti arahnya itu kebalikannya, alias ke bawah, begitu ya. Nah, ini min 9 dikurang 4,5 jadinya adalah min 13,5 kilonewton ya. Ditambah EY tadi kita sudah hitung yaitu 45 kilonewton. Ditambah CY sama dengan 0. Min 13,5 ditambah 45 itu adalah plus ya, plus 31,5. Plus CY dipindahin ke kanan jadi min CY ya. Jadi min CY. Nah, jadi 31,5 kilonewton itu sama dengan min CY. Artinya, CY itu bernilai min 31,5 kilonewton. Artinya, CY-nya ini, kalau kita tadi gambarkan prediksinya ke atas, sebenarnya CY ini adalah arahnya ke bawah. Jadi, di analisa selanjutnya, kalau kita menggunakan CY lagi, kita tulis CY-nya itu arahnya ke bawah. Seperti itu ya. Karena di sini dia bernilai min, ya, bernilai negatif. Kalau bernilai negatif artinya dia berkebalikan, bukan artinya bernilai negatif itu artinya ke arah bawah gitu ya. Kalau ini kan kita prediksikan ke atas gitu. Kita prediksikan ke atas, berarti kalau nilainya min itu arahnya adalah ke kebalikannya. Nah, kemudian kita gunakan sigma fx sama dengan 0 ya. Kita lihat di sumbu x ada berapa gaya nih di sumbu x. Ternyata hanya ada satu gaya aja ya, yaitu gaya CX.
Karena gayanya hanya ada satu, yaitu gaya Cx aja, berarti hanya dia aja nih di sumbu X. Kita masukkan dia ke sigma Fx. Jadi hanya dia aja sehingga nilai dia adalah sama dengan 0 ya, karena dia hanya sendirian. Jadi Cx, karena di sigma Fx ini hanya ada satu gaya, yaitu Cx. Jadi Cx sama dengan 0. Nah, begitu ya. Jadi kita sudah mendapatkan nilai-nilai gaya-gaya eksternal ya, gaya-gaya eksternal yang bekerja pada truss ini. Nah, kemudian kita akan menganalisa pada setiap sambungan atau pada setiap join untuk menentukan gaya-gaya internal yang bekerja pada setiap batang. Kemudian kita akan menentukan pada batang tersebut apakah batang tersebut mengalami kompresi ya, mengalami tekanan atau mengalami tensi, dia mengalami tegangan begitu ya. Nah, kita akan lihat dari join A dulu ya. Nah, ini join A ya, jaraknya dari atas ke bawah 2,4 ya. Kalau kita perhatikan segitiga yang ini, ya, kalau kita perhatikan segitiga yang itu, maka kita bisa menggunakan rumus Pitagoras ya, atau teorema Pitagoras untuk menentukan panjangnya AD ya. Panjangnya AD ini berapa? Ya, jadi ini kan setengah dari 3,6 yaitu 1,8. Nah, dengan menggunakan Pitagoras, misalkan kita mencari X ya, X ini adalah panjang dari AD. Jadi X sama dengan akar 2,4 kuadrat ya, 2,4 itu yang panjang yang ini, ditambah yang ini adalah 1,8. Jadi 1,8 kuadrat ditambah 2,4 kuadrat. Dapatlah hasilnya adalah akar dari 9 ya. 9 diakarin jadinya adalah 3 ya. Nah, karena di sini itu adalah panjang AD-nya adalah 3 ya, karena di sini bentuknya ini simetris, maka kita bisa asumsikan bahwa DB juga 3 ya. Dan di gambar yang tadi, pokoknya yang miring itu semuanya panjangnya adalah 3 ya. Nah, kemudian Kita lihat join A ya, sambungan A. Kita lihat sambungan A, kemudian kita lihat ada gaya apa aja tuh pada sambungan A ya. Oke, yang pertama kan sudah jelas ya, ada gaya 9 kN pada join A ini ya. Ada gaya 9 kN. Nah, dia dilawan oleh siapa gitu ya? Karena kan bendanya diam dan tetap diam. Artinya semua gaya-gaya ini kalau dijumlah dia sama dengan 0. Ya, artinya kalau ada gaya ke bawah, maka dia pasti diimbangi oleh gaya ini ya, gaya AD ini. Artinya gaya AD ini pasti arahnya adalah miringnya ke atas ya, ke sana, ke arah sana. Gaya AD pasti miringnya ke atas karena dia untuk mengimbangi ini kan, mengimbangi ini ke bawah, maka AD itu pasti ke atas. Nah, jadi kita katakan dia namanya adalah FAD. Nah, kemudian ada gaya oleh batang AB kan. Nah, gaya pada batang AB ini arahnya kemana? Nah, kita lihat gaya oleh batang AD itu kan ke atas kiri ya, ke atas arahnya kiri. Berarti gaya oleh batang AB itu pasti arahnya ke kanan pada join A ini ya. Jadi dia arahnya adalah ke kanan ya. Itu kita katakan dia sebagai FAB. Nah, ya, kenapa ke kanan? Karena untuk mengimbangi gaya dari FAD ini yang cenderung ke kiri, berarti dia harus ke kanan. Kan prinsipnya itu ya, kesetimbangan itu bahwa jumlah gayanya harus sama dengan 0. Artinya gaya-gayanya itu harus saling melawan gitu ya. Nah, kita analisa sambungan A atau join A ya. Semua gaya baik gaya-gaya eksternal maupun gaya-gaya internal itu harus berada dalam kesetimbangan ya. Nah, seperti yang kita ketahui, ketika gaya-gaya ini dalam keadaan setimbang atau sigma F-nya sama dengan 0, maka ketika dia dijumlahkan secara vektor, maka dia akan kembali ke titik semula gitu ya, atau dia membentuk sebuah poligon tertutup ya. Jadi ya, ini adalah gaya yang 9 kN ya. Kemudian kalau kita jumlahkan dengan FAD ya, kemudian kita jumlahkan dengan FAB, dia akan kembali ke titik semula ya, akan membentuk sebuah poligon tertutup ya. Nah, karena dia membentuk sebuah poligon tertutup ya, sedangkan gayanya ada 3, berarti dia membentuk segitiga dong ya. Nah, kalau dia membentuk segitiga, maka kita bisa gunakan tuh Kita bisa gunakan perbandingan segitiga ya. Jadi tadi kan kita sudah tahu bahwa panjang ini 2,4, panjang ini adalah 3, dan panjang yang FAB ini, bukan panjang FAB ya maksudnya ya, panjang dari sini ke sini ya, panjang dari setengah dari batang AB. Nah, itu adalah 1,8. Jadi kita masukkan nilai-nilainya 2,4
3 dan 1,8. Kemudian kita gunakan perbandingan segitiga ya. Kita gunakan perbandingan segitiga. Jadi begitu, 9/2,4 sama dengan FAD per 3 sama dengan FAB per 1,8 gitu ya. Kemudian kita pengen tahu yang mana dulu nih? Boleh pengen tahu FAB dulu, boleh pengen tahu FAD dulu. Misalkan kita hitung FAB dulu, berarti kita gunakan yang ini ya. 9/2,4 sama dengan FAB per 1,8. Ya, sehingga kita bisa tahu nilai FAB. FAB itu adalah ya udah 1,8-nya pindah ke sana ya, ke atas, karena dia di bawah pindah ruas jadi ke atas. Jadi 9/2,4 kali 1,8. Dapatlah kita nilai 6,75 kN. Nah, sekarang kita bicara tensi sekarang kita tentukan ya bahwa batang FAB yang mana FAB? FAB yang ini ya. Dia dalam keadaan tensi atau kompresi begitu ya. Nah, sekarang lihat nih, gaya dari batang AB ke titik A itu adalah gayanya ke kanan ya. Ingat prinsipnya adalah aksi reaksi. Berarti gaya A ke batang AB itu ke kiri ya. Gaya reaksi dari join A ya, sekali lagi ya, ini pelan-pelan nih. Karena gaya oleh batang AB ke join A itu ke kanan, maka gaya dari join A ke batang AB itu ke kiri. Artinya, batang AB ini ditarik oleh join A ke kiri ya. Artinya batang AB ini dalam keadaan tensi begitu ya. Nanti pun di sebelah titik B ini si batang AB ini ditarik ke kanan gitu ya. Kalau titik A dia menarik ke kiri, maka di titik B ditarik ke kanan gitu. Jadi dia dalam keadaan tegang atau dalam keadaan tensi. Begitu ya. Nah, sekarang kita tentukan FAB kita udah dapat ya. Kita tentukan FAD ya. Kita tentukan FAD. FAD yang ini ya. Berarti kita gunakan persamaannya boleh yang ini dengan yang ini ya. Jadi 9/2,4 sama dengan FAD per 3. Jadi untuk mengetahui nilai FAD ya 3-nya dikatasin ya. Jadinya 9/2,4 dikali 3. Dapatlah kita nilai 11,25 kN. Kemudian apakah batang FAD ini mengalami tensi atau kompresi begitu ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Gaya dari batang ke titik A itu ke atas. Berarti gaya dari titik A ke batang itu ke bawah. Artinya titik A itu menekan batang sehingga batang AD ini itu dalam keadaan tekanan atau dalam keadaan kompresi. Begitu ya. Itu adalah cara untuk menentukan bahwa sebuah batang itu dia mengalami tensi atau mengalami kompresi. Begitu ya. Nah, dari 7 batang tadi ya, kita sudah dapat 2. Kita sudah dapat nilainya dan kita sudah dapat keadaannya tensi atau kompresi. Begitu ya. Mari kita lanjut ya. Nah, kemudian kita akan meninjau join D ya. Kita akan meninjau join D yang ini ya. Kita akan tinjau join D yang ini. Kita ingin mengetahui berapa besarnya DB ya, gaya pada DB dan gaya pada ini ada titik E di sini jadi DE ya. Ada FDB dan FDE ya. Kita ingin menentukan nilainya FDB dan FDE. Nah, kita lihat ya di join D itu ada gaya apa aja, tapi sebelum itu kita pertegas dulu karena ini bentuknya simetri. Jadi yang ini 3, ini pun pasti 3 ya. Jadi tadi kan jaraknya ini 2,4. Ini bukan 4 ya, tapi ini 2,4 ke halangan tuh. Jadi ini 2,4, ini 1, di segitiga yang ini ya, di segitiga yang ini. Nah, panjangnya yang ini 2,4, yang ini setengah dari 3,6 yaitu 1,8 dan yang miringnya adalah 3 gitu ya. Yang miringnya adalah 3. Nah, sekarang kita tentukan ada berapa gaya nih gaya pada join D ya. Tadi batang AD itu memberikan gaya pada titik A itu ke atas. Berarti batang AD memberikan gaya pada titik D itu ke bawah ya. Jadi kebalikan kan ya. Kalau batang AD memberikan gaya pada titik A itu ke atas, maka batang tersebut memberikan gaya pada titik D itu ke bawah ya. Jadi besarnya FAD ya itu adalah ke bawah ya. Sorry, bukan besarnya, arahnya ya. Arah dari FAD itu dia ke bawah. Nah, kemudian dia ke bawah nih. Dia ke bawah. Berarti gaya pada batang DE ya, dia ke bawah
arahnya ke kanan kan FAD ini ya. Gaya oleh batang AD ke titik D ya, itu arahnya adalah ke bawah dan ke kanan, ya kan? Ke bawah, ke kanan. Berarti batang DE memberikan gaya pada titik D itu ke kiri, ya. Kan karena FAD ini cenderung ke kanan, maka DE itu memberikan gaya reaksinya, bukan reaksi ya, gaya untuk ini karena bukan aksi reaksi. Gaya DE untuk menahannya itu memberikan gaya ke kiri. Jadi ada gaya FDE yang arahnya ke kiri. Nah, kemudian kita tentukan gaya FDB ya. FDB ini arahnya ke bawah atau ke atas? Coba kamu pikirkan sendiri dulu. Saya kasih waktu 3 detik. 3. Nah, udah. Kemana nih jawabannya? Ke atas ya. Kenapa? Karena FAD itu ke bawah. Karena FAD itu ke bawah, dia memberikan gaya ke bawah, maka supaya titik D ini tetap di tempatnya, berarti batang DB itu harus memberikan gaya pada titik D ya ke atas ya. Ke atas kita katakan dia adalah FDB ya. Kemudian ini bisa nggak pakai perbandingan segitiga lagi yang kayak tadi? Bisa-bisa aja ya. Tapi kita akan coba bagaimana dengan penguraian gaya ya. Nah, kita perbesar gambar ini ke sini ya. Kita perbesar, kemudian kita uraikan. Kita uraikan gaya-gayanya. Terutama yang tidak disumbu ya, yaitu yang miring-miring ya. Yang FAD dan FDB. Yang FAD, nah kita udah tahu perbandingan segitiganya. Yang ke samping 1,8, yang ke bawah adalah 2,4. Ini 2,4 sekali lagi ya. Bukan 4, ini 2,4. Dan yang miring adalah 3. Maka FAD ini bisa kita uraikan. Ya, tinjau join deh, kita urai. Oh, FDB dulu. Sorry ya, FDB dulu. Sama ya, FDB juga. Ke sampingnya adalah 1,8, ke atasnya adalah 2,4 ya. Untuk segitiga yang ini kan ya. Nah yang ke samping, jadi karena ke sampingnya tadi 1,8, jadi untuk perbandingan segitiganya kan 1,8, 2,4, dan 3. Berarti yang ke samping itu adalah 1,8 per 3 ya. Jadi 1,8 per 3 FDB ya. Ini adalah uraian FDB ke sumbu X. Nah, sekarang ke sumbu Y-nya. Karena panjang yang sumbu Y ini adalah 2,4, berarti uraian FDB ke atas atau ke sumbu Y adalah 2,4 per 3 ya. 2,4 per 3 kali dengan FDB. Nah, sekarang yang FAD ya. Yang FAD dia ada yang ke samping dan ada yang ke bawah ya. Misalkan kita yang ke samping dulu. Yang ke samping ternyata ke bawah dulu. Ya, gimana dialah. Ya, ke bawah dulu. Oke, yang ke bawah, karena dia tadi perbandingan segitiganya ya sama aja ya dengan segitiga ini ya. Segitiganya yang ini, ke bawahnya adalah 2,4 dan yang miringnya adalah 3. Maka dia 2,4 per 3 FAD. Sedangkan ke sampingnya, karena dia ini 1,8 dan miringnya adalah 3, jadi ke sampingnya adalah 1,8 per 3 FAD. Begitu ya. Jadi kita sudah menguraikan gaya-gaya FAD dan FDE ya. FDB, sorry. Nah, setelah kita uraikan, kita masukkan ke prinsip kesetimbangan, yaitu sigma F-nya sama dengan 0 ya. Misalkan kita gunakan sigma FY dulu. Sigma FY sama dengan 0. Kita lihat di sini di titik D ada berapa gaya yang berada di sumbu Y ya, yang berada di vertikal. Yaitu ada FDB dan 2,4 per 3 FAD ya. Ada lagi nggak? Oh, ini bukan FDB ya. FDB mah yang ini, yang miring. Yang ke atas ini adalah 2,4 per 3 FDB. Ya, jadi ada dua tuh. Yang ke atas kita ambil positif ya, yang 2,4 per 3 FDB. Yang ini nih, 2,4 per 3 FDB positif. Yang ke bawah, ini 2,4 per 3 FAD negatif. Jadi, 2,4 per 3 FDB dikurang 2,4 per 3 FAD itu sama dengan 0. Ya, dia sama dengan 0. Kemudian kita pindah ruaskan dia ke kanan ya. Kita pindah ruaskan dia ke kanan. Ini kanan kiri sama-sama ada 2,4 per 3. Jadi kalau sama kan bisa dicoret ya. Jadi FDB sama dengan FAD. Yaitu karena FAD-nya tadi sudah diketahui 11,25. Ya udah FDB juga sama. Yaitu FDB juga 11,25. Nah, sekarang kita tentukan apakah FDB ini adalah tensi atau kompresi. Begitu ya. Nah, kita lihat FDB. FDB, gaya dari batang ke titik D itu adalah ke atas ya.
gaya dari batang ke titik D itu adalah ke atas. Berarti gaya dari titik D ke batang itu adalah ke bawah. Artinya titik D ini menarik batang ke bawah, ya. Karena dia menarik batang ke bawah, artinya batang ini dalam keadaan tarikan atau tegangan. Artinya dia dalam keadaan tensi. Begitu ya. Itu adalah cara untuk menentukan dia tensi atau kompresi. Kemudian kita gunakan sigma Fx sama dengan 0. Nah, kita lihat ya, ada berapa gaya yang dia garis kerjanya ke arah sumbu X ya, atau gaya-gaya yang horizontal. Nah, ada berapa gaya nih? Ternyata ada satu FDE, kemudian bukan ya FDE ya, arahnya ke samping. Kemudian ada uraian dari FDB ke arah sumbu X yaitu 1,8/3 FDB, dan ada uraian FAD ke sumbu X yaitu 1,8/3 FAD. Kita gunakan perjanjian tanda bahwa yang ke kanan dia bernilai positif dan yang ke kiri dia bernilai negatif ya. Jadi yang 1,8/3 FDB dan 1,8/3 FAD ini dia bernilai positif ya. Sedangkan FDE karena dia ke kiri jadi dia bernilai negatif. Jadi kita tulis 1,8/3 FAD ditambah 1,8/3 FDB dikurang FDE yang ini itu sama dengan 0. Nah, kita sudah tahu ya nilai FAD dan FDB-nya ya. Yang mana mereka sama-sama 11,25 ya. 11,25 dikali 1,8 dibagi 3 itu hasilnya adalah 6,75 ya. Jadi 6,75 yang 1,8/3 FDB pun ketika FDB-nya dimasukkan 11,25 hasilnya sama-sama 6,75 ya. Nah, 6,75 ditambah dengan 6,75 hasilnya adalah 13,5 ya. Jadi 13,5 kilonewton dikurang FDE itu sama dengan 0. Nah, berarti ini kita tinggal pindah ruas, 13,5 itu sama dengan FDE. Jadi nilai FDE adalah 13,5 Newton. Kemudian sekali lagi kita tentukan apakah dia berada dalam keadaan tensi atau dia berada dalam keadaan kompresi ya. Kita lihat bahwa FDE ini memberikan gaya pada titik D ke kiri. Artinya titik D memberikan gaya pada batang DE itu ke kanan. Artinya titik D ini menekan batang ke kanan ya, bukan menarik tapi menekan. Artinya batang ini dalam keadaan tekanan atau dalam keadaan kompresi. Nah, kita sudah dapat apa aja tuh tadi? Kita sudah dapat AB, AD, DB dan DE ya, sudah 4. Berarti tinggal 3 ya. Tinggal 3. Kita analisis yang selanjutnya. Oke, seperti ini. Berikutnya kita akan meninjau ya, melihat sambungan di titik B ya. Nah, sambungan di titik B ini ingat ya, tadi kita sudah dapat bahwa panjang batang yang miring ini adalah 3 meter. Artinya semua batang yang miring itu sama ya, sama-sama 3 meter karena ini simetri nih kanan kiri. Jadi 3 meter, 3 meter, 3 meter. Artinya perbandingan segitiganya sama semua ya. Perbandingannya adalah 1,8, 2,4 dan 3 meter. Oke. Nah, kemudian kita lihat nih ada berapa gaya pada join B ya. Ada berapa gaya pada sambungan di B ya. Nah, berarti ada gaya apa aja nih? Ada gaya FAB ya, arahnya ke kiri ya. Kenapa? Karena tadi gaya FAB di sini arahnya ke kanan ya. Karena ini arahnya ke kanan di titik A, berarti kalau di titik B dia arahnya ke kiri. Nah, FDB juga sama. Tadi arahnya ke atas kalau gaya dari DB ke titik D. Berarti gaya dari DB ke titik B itu adalah ke bawah ya. Itu adalah FDB. Nah, kemudian ada gaya apa lagi? Gaya FBC dan gaya FBE ya. Nah, masalahnya kemana nih arahnya? Ya, kira-kira aja. Sekarang gini, kita lihat misalkan FBE dulu ya. Kita lihat FBE nih, ke atas apa ke bawah? Kita lihat bahwa gaya 4,5 kN ini ke bawah. Gaya FDB ini juga ke bawah. Berarti gaya FBE ini harusnya ke atas. Kalau dia ke bawah juga ya runtuh gitu kan ya. Kalau gaya FBE ini ke bawah juga, berarti ini bakal runtuh bangunannya, strukturnya.
Kan nggak mungkin ya. Dia kan prinsipnya kesetimbangan. Artinya si BE ini dia menahan, artinya memberikan gaya pada titik B itu arahnya adalah ke atas ya. Itu adalah FBE. Satu lagi adalah gaya pada batang BC. Ya dia ke kanan atau ke kiri. Nah, sekarang kita lihat gaya FAB itu ke kiri, FDB juga ke kiri, FBE juga ke kiri ya. Atas kiri kan ini, ke kiri atas. Nah, semuanya cenderung ke kiri. Nah, berarti gaya FBC itu harusnya adalah ke kanan ya untuk mengimbangi gaya-gaya tersebut ya. Jadi gaya FBC itu adalah ke kanan. Oke. Nah, sekarang kita lihat pada join B ya. Pada join B ini ada 5 gaya. Ada gaya 4,5 Newton, ada FAB ke kiri, FDB ke bawah, FB ke atas, FBC ke kanan. Nah, sekarang kita gunakan tadi sigma F sama dengan 0 karena ini tentu saja tidak bisa menggunakan perbandingan segitiga karena gaya-gayanya itu ada lebih dari 3 ya. Nah, gaya-gayanya lebih dari 3, maka kita tidak bisa menggunakan perbandingan segitiga. Oleh karena itu, kita gunakan uraian gaya. Kita masukkan dia ke diagram Cartesian ya, Cartesius gitu maksudnya. Kemudian kita uraikan. Nah, sekarang kita lihat yang miring ada apa aja nih? FDB dan FBE ya. Nah, FDB kita uraikan dulu ke sumbu Y ya. Karena ini adalah 2,4 dan miringnya adalah 3, maka yang ke bawah ini adalah 2,4 per 3 dari FDB ya. Kemudian yang ke samping ya. Karena yang sampingnya adalah 1,8 dan miringnya 3, jadi yang ke samping ini adalah 1,8 per 3 kali FDB. Nah, sekarang yang FBE ya. FBE kita uraikan dia ke atas dan ke bawah. Ke samping ya. Yang ke atas dulu. Yang ke atas karena dia ini panjang ke atasnya 2,4, yang miringnya adalah 3. Jadi nilai yang uraian gaya FBE ke atas itu adalah 2,4 per 3 dari FBE ya. Sedangkan yang ke samping itu adalah 1,8 per 3 ya. 1,8 per 3 dari FBE ya. Karena ini kan 1,8. Yang ke atasnya 2,4, yang ke sampingnya adalah 1,8. Jadi seperti itu. Nah, sudah kita uraikan. Jadi yang FDB jadi 2 gaya, yang FBE jadi 2 gaya. Setelah kita uraikan gaya-gaya yang miring ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y, kita masukkan dia ke hukum Newton 1, yaitu sigma F sama dengan 0. Karena ini ada di 2 sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y, maka satu-satu ya, sigma FY dulu, misalkan begitu. Sigma FY sama dengan 0. Kita lihat pada gambar ini ada berapa gaya yang berada pada sumbu Y ya, yang arahnya itu vertikal. Kita hitung ada gaya apa aja, ada gaya 4,5 kN, ada yang ke bawah ini adalah 2,4 per 3 FDB, dan yang ke atas adalah 2,4 per 3 FBE ya. Kita masukkan, kita gunakan perjanjian tanda bahwa gaya-gaya yang ke atas itu positif dan gaya-gaya yang ke bawah itu negatif ya. Jadi yang ke atas itu adalah ini 2,4 per 3 FBE, yang ke bawah 2,4 per 3 FDB, yang ini ya. Kemudian dan ini juga 4,5. Ini dua-duanya bernilai negatif. Nah, nilai FDB tadi kan sudah diketahui ya, bahwa nilai FDB itu adalah 11,25. Kita masukkan nilainya ke sini. Jadi, oke. Jadi, ini kita masukkan nilai FDB-nya 11,25 ya. Kemudian kita hitung nih, 11,25 bagi 3 kali 2,4. Hasilnya ternyata adalah 9. Jadi 2,4 per 3 FBE dikurang 9, dikurang 4,5 kN itu sama dengan 0. Kita pindah ruaskan ya, yang negatif-negatif ini ke kanan. Kalau kita pindah ruaskan dia jadi ke kanan, maka dia bakal jadi bernilai positif ya. Dia bernilai positif nih. Nah, karena dia bernilai positif, ya udah 9 ditambah dengan 4,5, yaitu dia jadi positif 13,5 kN. Nah, sekarang kalau ingin tahu nilai FBE-nya, ya udah 3 ke atas, 2,4 ke bawah ya. Jadi FBE sama dengan 3 per 2,4 kali 13,5. Dapatlah kita nilai 16,875 kN. Nah, kemudian kita tentukan apakah dia dalam keadaan tensi atau dalam keadaan kompresi, begitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Kita lihat gaya FBE ya. Gaya FBE ini kan arahnya ke atas ya. Arahnya dia ke atas.
Artinya batang BE memberikan gaya pada titik B atau pada join B itu ke atas. Artinya join B memberikan gaya pada batang BE itu adalah ke bawah. Artinya batang BE ini dia mengalami kompresi. Nah, kemudian kita gunakan sigma fx ya. Kita gunakan sigma fx sama dengan 0. Ya, sigma fx sama dengan 0. Kita lihat ada berapa gaya yang ada di sumbu X ya. Kalau kita lihat gaya-gaya yang ada di sumbu X adalah FBC ya. Ada FBC, dia bernilai positif karena ke kanan. Ada FAB, dia bernilai negatif karena ke kiri. Ada 1,8 per 3 FDB, bernilai negatif juga karena ke kiri. Dan 1,8 per 3 FBE, bernilai negatif juga karena dia ke kiri. Jadi yang ke positif hanya ini, hanya FBC yang ke kanan. Jadi kita masukkan FBC dikurang FAB dikurang 1,8 per 3 FDB dikurang 1,8 per 3 FBE ya. Dapatlah seperti ini ya. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita ketahui ya. Yang sudah kita ketahui tadi adalah nilai dari FAB ya, yaitu adalah 6,75 kilonewton. Kemudian nilai dari FBE baru dihitung tadi ya. 16,875 kita masukkan ke sini. Jadi 1,8 per 3 kali 16,875. Dikurang yang ini ya. 1,8 per 3 kali dengan FDB. FDB-nya adalah 11,25. Kemudian kita hitung semuanya. Ini 1,8 kali 16,875 bagi 3 yaitu adalah 10,125. Yang ini juga sama, 1,8 kali 11,25 dibagi 3 hasilnya adalah 6,75. Oke, kita pindah ruaskan dia ke kanan semua ya, yang negatif-negatif ini. Ini jadi plus ya, plus 6,75, plus 10,125, dan plus 6,75. Dapatlah kita nilai FBC adalah 23,625. Ya. Nah, sekarang kita tentukan apakah FBC ini dalam keadaan tensi atau dia dalam keadaan kompresi ya. Nah, jawabannya adalah tensi karena di sini udah ada tulisannya. Nah, kita lihat sekali lagi ya. Lihat FBC. Nah, pada titik B, batang BC ini memberikan gaya pada titik B itu ke kanan. Artinya, titik B memberikan gaya pada batang BC itu ke kiri ya. Artinya, batang BC ini ditarik ke kiri oleh titik B ya. Artinya si batang ini mengalami tarikan gitu ya. Tarikan atau tegangan. Makanya kita katakan dia sedang dalam keadaan tensi. Nah, kita sudah menghitung 6 ya. 6 gaya ya, 6 gaya internal yaitu gaya FAB, FAD, FDB, FBE, dan FBC. Terakhir kita pengen tahu gaya FCE ya atau FEC gitu. Nah, kita bisa tinjau titik C ataupun kita bisa tinjau titik E ya. Nah, kita lihat nih. Kita lihat gaya-gayanya ya. Kalau kita lihat yang tadi ya. Ya, kalau kita lihat yang tadi gaya batang BC terhadap titik B itu ke kanan. Ya, artinya gaya batang BC terhadap titik C itu ke kiri ya. Artinya batang BC ini menarik titik C itu ke kiri. Nah, jadi ada gaya oke, dan tadi kan ada CY ya. CY kan tadi kita prediksikan ke atas, ternyata dia bernilai negatif. Jadi kita gambarkan sekarang dia ke bawah. Ya, ada CY ke bawah. Nah, FBC itu adalah ke atas ya. Ke kiri. Tadi kan gaya batang BC terhadap titik B itu ke kanan. Ya, dia menarik titik B ke kanan. Artinya dia menarik titik C ke kiri gitu kan ya. Nah, sekarang berapakah atau kemanakah arah dari gaya EC ya, FEC, ke atas atau ke bawah? Nah, ini gampang, kita lihat satu aja. Misalkan kita lihat CY. Kalau kita lihat CY, dia ke bawah ya. CY dia ke bawah. Artinya gaya EC ini batang EC ini memberikan gaya pada titik C itu harus ke arah ke atas ya. Jadi miring kanan atas. Atau kita bisa lihat FBC. FBC itu menarik titik C itu ke kiri.
Artinya gaya dari batang ini harus ke kanan ya. Kalau ke kanan berarti ke atas karena batangnya seperti ini kan. Kalau dia memberikan gaya ke kanan berarti kanan atas gitu ya. Jadi gaya FEC arahnya itu menuju join C ya atau dia ke kanan atas. Menyeimbangkan antara gaya FBC dan gaya CY ya. Nah, karena ini hanya tiga ya, karena ini hanya tiga, berarti kita bisa gunakan tuh perbandingan segitiga ya. Kita bisa gunakan perbandingan segitiga, yaitu antara CY, FEC, dan FBC. Dalilnya adalah karena ini adalah dalam keadaan setimbang, artinya jumlah gayanya sama dengan 0. Jika jumlah gaya sama dengan 0, ketika gaya-gaya dijumlahkan secara vektor, maka dia akan membentuk sebuah poligon tertutup. Poligon tertutup kalau hanya terdiri dari tiga sisi, berarti kan itu segitiga ya. Kalau segitiga ya udah kita bisa gunakan perbandingan segitiga. Ya, jadi ada gaya apa aja nih? Ada CY ke bawah ya, ditambahkan dengan FBC ke kiri, ditambahkan dengan FEC ke kanan atas gitu ya. Perbandingan segitiganya sama aja kayak yang tadi ya. Ada 2,4 ke bawah, ada 1,8 ke samping dan ada 3 ke atas gitu ya, miring ke atas. Nah, dari sini kita gunakan perbandingan segitiga ya. CY dibagi 2,4 itu bakal sama dengan FBC dibagi 1,8 bakal sama dengan FEC dibagi 3 ya. Masukkan persamaan tersebut perbandingan segitiga, CY dibagi 4 sama dengan FBC dibagi 1,8 sama dengan FEC dibagi 3. Nah, kita pengen tahu siapa nih? Kita pengen tahu FEC kan ya? Kita pengen tahu FEC. Jadi, boleh kita gunakan CY per 4 atau boleh kita gunakan FBC per 1,8 ya dengan FEC per 3 ini. Misalkan kita gunakan yang CY per 4 ya. Nah, CY-nya tadi kan sudah diketahui ya, nilainya adalah 31,5 ya. Nilai CY itu adalah 31,5 yang tadi negatif itu ya. Kalau di sini nggak usah ditulis negatif ya. Jadi nilai CY 31,5 per 4 adalah FEC per 3. Nah, jadi nilai FEC-nya adalah ya 3-nya tinggal dikatasin ya. Jadinya 31,5 per 4 dikali dengan 3. Dapatlah kita angka 23,625 kilonewton. Nah, 23,625 kilonewton. Nah, sekarang tentukan apakah dia dalam keadaan tensi atau dia dalam keadaan kompresi ya. Sekarang kita lihat dia dalam keadaan tensi atau kompresi. Sekarang kita lihat batang EC memberikan gaya pada titik C atau memberikan gaya pada join C itu arahnya adalah ke atas ya atau ke kanan atas ya. Artinya titik C memberikan gaya pada batang EC itu adalah ke kiri bawah ya, ke sana, kebalikan arahnya. Artinya titik C memberikan dorongan, memberikan tekanan terhadap batang EC. Artinya batang EC ini sedang mengalami tekanan ya atau kompresi ya. Jadi dia didorong atau ditekan sehingga dia mengalami kompresi. Ya, seperti itu pembahasan mengenai analisa struktur ya. Analisa struktur pada truss sederhana dengan metode sambungan. Tadi yang sederhana, yang 3 yang video sebelumnya yang tadi itu 3 batang aja sehingga hanya segitiga, sekarang batangnya ada 7 begitu ya. Pada prinsipnya pengerjaannya sebenarnya sama aja ya. Jadi mudah-mudahan dengan video ini menambah pemahaman kamu mengenai analisa truss sederhana ini dengan metode sambungan. Ya, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.